Selamat malam Pro M. Apa kabar semuanya? Semua baik? Semua baik, amin. Yo, yang antusias malam hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Woo! Kita memuji Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang perkasa, amin. Berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertata atasku, buat Tuhan. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bagi aku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan berkatalah atasku, kami mau hidup bagimu. Percaya selama
Tuhan yang terdahsyat, Tuhan yang mulia, amin. Berikan sorak-sorai yang termulia. Jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memujimu. Amin. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Lebih lagi katakan, mulia namamu, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu yang selalu cukup bagiku. Malam hari ini Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini kami bersuka cita Tuhan. Bukan karena apa yang kami punya Tuhan, tetapi kami memandang Engkau Allah
yang ada di tengah-tengah hidup kami, menuntun kami Tuhan, memimpin setiap langkah kami. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Thank you Jesus. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my feet. Oh, trample that. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come out, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. You never let me go. Come on, I see him sing your love, Jesus. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. Oh, trample that. Where is the sin, Jesus? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains fall, even when the mountains fall, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, declare it. Declare
even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. You're the one who fights my battle, even in the darkest night, you never let me go. Come on, sing it. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. We declare it, Jesus. We declare it to you. Nyanyian iman kami Tuhan. Nyanyian iman kami. Hallelujah. Hallelujah. I'm not afraid. God is for me. We worship you. We worship you. Ambil waktu ini Tuhan untuk memandang wajah-Mu di tempat kami berdiri, Yesus. Memandang wajah-Mu, memandang kebaikan yang telah Kau berikan bagi hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesusku, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu Yesusku. We worship you, we worship you. We sing to you, we sing to you. Come on, I sing to Jesus only. Hanya nyanyi kepada Dia, karena Dia yang Allah yang layak, satu-satunya yang layak untuk disembah. We worship you, Allah yang sungguh baik, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku, buat pengorbanan, buat tuntunan, segalanya yang telah Kau berikan. Teriakan hati kami Tuhan, teriakan iman kami Yesusku. We worship you, we worship you. Shira, shira, shira. We declare it to you, Jesus. Hati kami deklarasikan Tuhan, Kau pemilik hidup kami. Kami bertata atas setiap hidup kami Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami. Thank you Lord. Thank you Lord.
you Lord. Thank you Lord. Kami ingin bernyanyi Tuhan. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Come on, I see him declare it. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Yesusku selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Diri biara basya karabasya. Terima kasih Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan tadi, Tuhan mengingatkan satu ayat buat saya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Hari ini Tuhan berfirman buat setiap kita. Kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Hari ini kami sepakat berdoa Tuhan. Di dalam Engkau kami tidak perlu khawatir. Di dalam Engkau kami tidak perlu takut akan apapun, akan penghidupan kami sehari-hari. Bahkan akan masa depan kami sekalipun. Engkau menjamin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menjamin semua sempurna, indah, baik adanya Tuhan. Untuk itulah Engkau menciptakan kami. Kami berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Kami berjalan dalam panggilan-Mu Tuhan. Kami mengikuti tuntunan ilahi dalam hidup kami. Dan kami tidak mengizinkan ketakutan menguasai kami. Kami tidak mengizinkan kekhawatiran menguasai kami. Tapi kami mengizinkan kasih ilahi, kasih surgawi, menguasai setiap hati kami. Menguasai setiap pikiran kami di dalam nama Yesus. Kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Dan setiap ketakutan dilenyapkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sepakat berdoa buat setiap kami yang mengalami sakit Tuhan. Baik yang ada di rumah, baik yang sedang menyaksikan live streaming Tuhan, atau yang ada di tempat ini. Hari ini kami mau percaya bahwa mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap engkau yang sakit, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap engkau yang mengalami kelemahan tubuh, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa salib-Mu sudah mengalahkan setiap sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima kesembuhan. Kami terima mukjizat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau juga sedang mengerjakan pemulihan keluarga demi keluarga.
Engkau juga sedang mengerjakan pemulihan ekonomi. Engkau sedang mengerjakan semua yang baik yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan rencangkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum kami ada di muka bumi ini, Engkau sedang menyediakan semua itu buat setiap kami. Hari ini, ajar kami untuk percaya Tuhan. Engkau berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari ini Tuhan kami mau belajar percaya total, percaya kepada Allah yang hidup, percaya kepada Allah yang bisa menjamin hidup kami. Kepercayaan kami tidak boleh diragukan oleh situasi kondisi apapun. Hari ini Bapak Ibu semua yang mendengar, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh situasi kondisi apapun di dalam nama Yesus. Sekalipun penyakit, sekalipun kesulitan, tidak akan bisa menggoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Roh Kudus beri pengertian buat kami, akan percaya total kepada Tuhan. Beri pengertian, beri hikmat untuk kami percaya total. Apa yang kami doakan, apa yang kami imani, itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kami yang mendengar, iman kami dibangkitkan. Buat setiap kami yang mendengar, iman kami diteguhkan. Buat setiap kami yang mendengar, iman kami dibangkitkan. Dibangkitkan karena firman-Mu. Dibangkitkan karena janji-Mu. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, hari ini kami berdoa. Buat setiap yang lemah secara rohani. Hari ini engkau dimanapun engkau berada. Engkau yang mulai suam-suam. Engkau yang mulai mempertanyakan Tuhan. Engkau yang mulai mempercayai pada sesuatu yang tidak nyata. Engkau mulai mempercayai apa kata orang. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menarik kembali, kami tarik mereka dari alam roh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami ambil mereka, kami rebut mereka di dalam nama Yesus. Hari ini kami berkata, jadilah kuat, jadilah rohmu kuat, jadilah rohmu bangkit di dalam nama Yesus. Perkataan firman menguasai, firman yang mereka pernah dengar, itu dibangkitkan kembali di dalam hidup mereka, di dalam roh mereka. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada pengertian kami, bukan pada hikmat manusia, tapi pada hikmatnya Allah. Bergantung total, percaya total dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus, kami terima semua doa-doa kami dengan iman. Demi nama Yesus. Bapa, malam hari ini Tuhan, pada kesempatan ini, Engkau Allah yang terus menyaksikan kehidupan umat-umat-Mu. Bahkan Engkau bukan hanya menyaksikan kami, tetapi Engkau ada, Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, untuk mengawali bulan Mei ini di tahun 2021, kami sungguh melihat karya Allah nyata di tengah-tengah kami. Bahkan di dalam hidup pribadi kami, bahkan di dalam keluarga kami, Engkau Allah nyata Tuhan. Dan malam hari ini, biarlah kami menikmati perjamuan kudus, di mana setelah Engkau Tuhan, bersama dengan murid-murid-Mu, Engkau memberikan mereka sebuah tanda di mana Engkau akan disalibkan. Dan Engkau berkata kepada mereka, untuk mereka harus memakan tubuh-Mu dan meminum perjamuan kudus-Mu, yaitu anggur. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini, mari kita angkat satu pujian dari hati kita yang paling dalam. Karena Tuhan bukan hanya bertatah di dalam hidupmu, tetapi Dia berkuasa dan memerintah atas hidupmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita serukan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu
dosaku, kekudusanku melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi serukan di hadirat-Nya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, benar Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, mengalir kasih-Mu di dalam hidupku. Oh Yesus, haleluya. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Dialah yang mendapatkan tempat yang pertama dan yang utama di dalam setiap kehidupanmu. Dan kasih-Nya yang besar itu mengalir, bahkan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi kasih Allah yang besar itu mengalir untuk engkau mengasihi orang-orang yang engkau cintai, bahkan orang-orang yang memusuhi engkau, bahkan orang-orang yang mencelakai engkau, bahkan orang-orang yang melukai dan mengecewakan engkau. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa batas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Dia berkata, ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara, roti yang ada di tangan kananmu, ini adalah tubuh Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, kita makan dengan penuh kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menikmati tubuh-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau teramat baik Tuhan atas kami. Engkau telah memberikan tubuh-Mu bagi kami Tuhan. Engkau telah memberikan darah-Mu bagi kami sebagai bentuk di mana Engkau mengasihi setiap pribadi kami di tempat ini.
Dan di mana kami juga dapat mengasihi orang-orang Tuhan yang mengecewakan kami, orang-orang yang melukai kami Tuhan. Karena kasih-Mu besar di dalam hidup kami Bapa. Karena kasih-Mu sungguh besar di dalam hidup kami Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kuasa darah-Mu, Yes. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita serukan di hadirat-Nya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, ya Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan saya kita serukan bahwa di dalam Yesus saudara sudah mengalami pemulihan. Bahwa di dalam Yesus saudara sudah mengalami kelepasan. Bahwa di dalam Yesus saudara sudah mengalami kasih yang sempurna itu. Bapa, kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu dan oleh pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami. Engkau menjadi yang utama dan pertama Tuhan. Dan tidak ada yang dapat menandingi Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami. Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami di tempat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah semua sorak-sorai, segala pujian hanya bagi Yesus. Hanya bagi Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami dilayakkan bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena pengorbanan-Mu yang mulia. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pak Yulianto. Boleh berdiri Pak? Silakan. Dan Pak Yulianto tidak sendiri dong, ya. Tentunya ada pendamping istrinya. Iya, wow. Terima kasih Pak. Bapak Ibu Saudara, kita terus haus, lapar akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita membuka hati, Tuhan mencurahkan berkat. Katakan yes. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyaksikan ACM News malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga MP Community Ministry Batam.
kami menyambut Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Selamat datang yang beribadah secara onsite maupun online. So welcome home, home of the great. Tidak terasa, kita memasuki bulan kelima di tahun ini. Apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan? Mari tetap fokus di dalam New Journey 2021. Dan apa saja agenda kita dalam sepekan ini? Mari kita saksikan bersama. Bertumbuh dan bergerak bersama di dalam komunitas sepakat Kompak Kristus. Pertemuan PKS, Equipping PKS dan tim inti bersama dengan Penatua, kami mengundang seluruh tim inti keluarga, Pro-M dan IG untuk hadir dalam pertemuan ini pada hari Rabu 5 Mei 2021 pukul 7 malam di ruang ibadah ICM Bengkong secara onsite. Ibadah Pro-M adalah sebuah wadah yang tepat bagi kamu yang ada di dunia profesi. Dan spesial untuk malam ini, modal diperlukan untuk setiap usaha. Modal apa yang Anda miliki sekarang? Hadirlah di ibadah Pro-M pada pukul 7 malam ini yang akan disampaikan oleh Bapak Yulianto. Amsal 29 ayat 17 berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita bagimu." Dan kabar sukacita bagi Bapak Ibu yang memiliki anak pada usia 0 sampai dengan 12 tahun, mari bergabung di kelas training mendidik anak, Childhood Training Class. Kelas ini akan dibagi menjadi 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada hari Selasa 11 Mei 2021 yang akan dilakukan secara online via Zoom dan akan dilayani oleh Ibu Andriani Untu. Dan untuk informasi pendaftaran, saudara dapat menghubungi Bapak Riawan dan Bapak Julianto. Hai kamu kaum profesional dan seluruh jemaat yang rindu untuk diperlengkapi tentang kepemimpinan, mari bergabung dalam seminar kepemimpinan Learn Now, Lead Now. Seminar ini akan diadakan pada hari Jumat 14 Mei 2021 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Bertempat di Gereja Geraha ICM Bengkong secara onsite dengan investasi sebesar Rp50.000. Pembicara Dr. Roy Untu MM. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mendaftarkan diri melalui Jemika dan Dona. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap setia dan melakukan protokol kesehatan sebelum memasuki area gedung ICM Bengkong dengan cara mencuci tangan, mengecek suhu tubuh yang ada di depan resepsionis, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan menjaga diri, saya aman, Anda aman, semua kita aman. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, kami anjurkan untuk memberikan secara online. Silahkan scan barcode yang sudah tersedia melalui M-Banking, GoPay, OVO, maupun Dana. Saudara yang terkasih, mari terus menghidupi kebiasaan yang baik di ICM. Kita mulai dari rumah masing-masing, yaitu dengan cara mengasihi pasangan kita, keluarga, dan anak-anak dengan motivasi yang tulus. Saya Teti Manurung, happy Sunday and God bless you. Shalom, kembali lagi dalam pesan singkat pada kesempatan yang indah ini. Kita sudah belajar dari New Journey, perjalanan baru untuk kita melakukan 4 kebiasaan, yaitu kehidupan doa yang dahsyat. Dan hari ini saya akan membagikan tentang kebiasaan baru yang kedua. Apakah itu? Yaitu kehidupan yang saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 10 berfirman begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kenapa saudara ukuran kasih itu Allah telah mengasihi kita? Ayat 8b berkata, sebab Allah adalah kasih. Mari seluruh jemaat umat Tuhan kita bangun kebiasaan baru. Yang pertama, sadar identitas kita adalah anak Allah. Identitas kita adalah kasih itu. Maka kita akan mengekspresikan kasih itu keluar kepada banyak orang.
dan alamilah kasih itu. Bukan kita yang meminta kasih itu untuk melakukan kepada orang lain, tetapi sadarlah kasih Allah sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Kapan itu? Ketika saudara terima Yesus. Roma pasal 8 ayat 5 berkata bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Artinya Allah tetap menerima kita apapun kondisi kita. Ingat, kasih tidak menuntut. Mari bangun budaya dalam kebiasaan baru, dalam new journey ini adalah mengalami kehidupan saling mengasihi. Dimulai dari pribadi, keluarga, dalam pemuridan, serta kompak dan komunitas. Alami kasih itu sebab kasih sudah ada. Tuhan memberkati. Amin. Beri aplaus dulu dong buat tim news kita. Ya, sebentar. Saya butuh contekan karena saya masih belajar. Ya, Bapak Ibu di sini muda semua, jadi saya mau ganti istilah Bapak Ibu ya. Amin. Saya panggil bro and sis, ya. Oke, muda semua, walaupun sudah tua angkat tangan aja. Semua muda yang angkat tangan, yang muda. Amin, haleluya. Ya, ada 3 jenis orang di dunia ini, ya, yaitu orang bodoh, orang pintar, dan orang bijak. Apa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang tidak pernah belajar dari pengalamannya. Ya, jadi kalau ada si A mau ke satu titik, di tengah ada lubang. Satu pagi dia berangkat ke titik itu, dia jatuh ke lubang ini. Ya luka-luka dia pulang. Aduh, aku jatuh. Ya lecet-lecet, dia obatin semua. Besok paginya dia bangun, dia bilang saya mau ke sana. Lalu dia lewat lagi jalan ini. Dia jatuh lagi enggak? Jatuh lagi? Dia jatuh lagi. Dia balik lagi ke rumah. Dia obatin lukanya. Besok pagi dia bangun saya mau ke sana. Dia lewat jalan yang sama. Dia jatuh lagi? Dia jatuh lagi. Itu orang bodoh. Dia orang yang tidak pernah bisa belajar dari pengalamannya. Dan jenis orang yang kedua adalah orang pintar. Ya, mungkin satu kali dia bangun, dia berangkat, dia jatuh ke lubang ini. Lalu dia pulang, dia obati lukanya, dan besok pagi ketika dia bilang dia harus pergi ke kantor ke sana, dia lewat, dia teringat, kemarin aku lewat jalan ini jatuh, ada lubang yang besar. Aku harus lewat jalan yang lain. Saya lewat sini aja. Ya. Akhirnya dia sampai ke tempat tujuan tanpa jatuh. Kenapa? Karena orang ini belajar dari pengalamannya. Ya, tapi Alkitab tidak pernah menginginkan kita menjadi orang bodoh, orang pintar. Firman Tuhan menginginkan kita menjadi orang bijak. Apa itu orang bijak? Orang bijak adalah orang di sebelah orang pintar dan orang bodoh tadi. Ya, ketika dia jatuh, dia cerita, aduh, aku tadi mau kerja lewat situ ada lubang besar. Aku jatuh, sakit. Orang bijak ini dengar, dia belajar dari pengalamannya. Besok aku mau ke kantor. Ya, lalu dia bilang, ketika dia mau pergi, dia ingat, si bodoh sandis pintar tadi jatuh ke lubang ini. Saya nggak boleh lewat jalan ini, saya lewat jalan belakang. Si orang bijak sampai ke kantor tidak pernah jatuh ke lubang ini. Saudara mau jadi orang yang mana? Bodoh, pintar, atau bijak? Kadang kita nggak mau jadi orang bijak, kenapa? Karena kadang kita nggak mau dengerin orang tua kita. Kita nggak mau dengerin bos kita. Kita nggak mau dengerin kakak kita. Kita nggak mau dengerin orang lain. Kita merasa benar pasti lewat sini. Ya, sehingga minimal saudara jadi orang yang pintar, tidak pernah jadi orang yang bijak. Tapi mari hari ini kita sama-sama jadi orang yang bijak. Kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Tuhan sendiri, amin? Amin? Jadi manusia pembelajar. Ya, amin ya? Sebelum saya akan ngomong tentang modal, mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan
untuk mengerti hari demi hari akan rencanamu yang indah dalam hidup kami. Buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami mendengar kebenaran akan firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memimpin, membimbing kami, sehingga setiap kami bukan menjadi orang yang bodoh, bukan menjadi orang yang pintar, tapi setiap kami menjadi orang yang bijak. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Sesek juga pakai masker. Ya, sebelum kita berbicara tentang modal, ya, pasti di dalam pikiran kita semuanya, saya yakin, ya, bro and sis ini pasti berpikir modal itu tentang uang. Ya. Orang kalau mau usaha, ya, beberapa teman, beberapa anak rohani saya bilang, ya usaha dong. Iya Kak, tapi nggak ada modalnya. Ya Kak, tapi nggak ada uangnya. Terus bagaimana? Ya, malam hari ini kita mengucap syukur. Malam hari ini kita belajar apa itu modal. Ya, apa sih modal? Ya, apa itu modal? Oh, di sini L hilang. Apa itu modal? Apa itu modal? Kalau saya definisikan tentang modal, modal adalah sesuatu yang kita miliki. Ya, bisa berupa yang kelihatan seperti yang tadi saya bilang, uang, materi aset, ya, mobil, itu juga modal, ya. Atau juga yang kedua, yang tidak kelihatan, yaitu karakter, moral, kejujuran, kesetiaan. Saudara pilih modal yang mana? Siapa yang pilih modal nomor 1? Angkat tangan. Bohong banget. Masa gak ada yang pilih modal nomor 1? Saya pilih modal nomor 1. Ya, siapa yang pilih modal nomor 2? Ya, oke. Ya, saya menghargai kejujuran saudara. Kita dua-duanya butuh nomor 1 dan nomor 2. Amin. Ya. Tapi mari kita belajar sama-sama. Apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jika kita berbicara mengenai uang, ya, pasti semua tertarik karena kita semua butuh uang, betul? Saudara, makan, hidup, itu butuh uang. Kita nggak bisa jadi orang munafik, ya. Lalu kita berkata, saya nggak butuh uang. Yang saya butuhkan hanyalah kedewasaan, ya. No, kita butuh uang. Ya, tapi kita harus mengerti di mana posisi uang dan di mana posisi kita. Amin. Yang saya tahu dari kecil, uang itu bisa merubah warna. Wah, saudara langsung melihat saya, gimana caranya? Karena mama saya selalu berkata, orang yang mata duitan matanya hijau. Bukan hitam. Ya. Orang yang suka uang matanya hijau, uang itu bisa merubah warna, minimal warna bola mata. Dari hitam menjadi hijau, itu berarti suka uang. Sekarang coba lihat sebelah kanan dan sebelah kiri, pastikan matanya hitam, bukan hijau. Ya, coba lihat kanan kiri saudara, jangan-jangan sudah berubah menjadi hijau. Masih hitam ya? Belum ada yang hijau? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Motivasi dan tujuan kita, ya, jangan pernah untuk menjadi kaya. Saya tahu ini pernah dibahas minggu lalu oleh Brother Stanley Joseph tentang mengelola keuangan. Saya juga dengar dari online dan saya rasa itu hal yang bagus, ya, untuk kita semua belajar mengenai bagaimana mengelola keuangan dengan baik, ya.
Jadi hari ini saya cuma bahas sedikit tentang uang, karena sudah dijelaskan minggu lalu. Kita harus punya prinsip bahwa kita adalah kepala dan bukan ekor. Katakan, saya kepala, saya bukan ekor. Kalau saudara percaya saudara kepala, ya jangan biarkan uang ada di depan saudara. Amin. Saudara harus ada di depan uang. Uang harus ada di belakang saudara. Kenapa? Karena kemanapun saudara pergi, uang itu akan mengikuti. Wih, gimana caranya Pak? Ya, saya yakin anak-anak muda yang ada di kota Batam, terutama pendatang, datang ke kota ini untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, karena kota Batam ini terkenal sebagai kota bisnis, sebagai kota yang gampang mencari uang, sebagai kota yang UMR-nya tinggi. Ya, jadi semua orang datang berkumpul di kota ini mencari uang. Apa yang terjadi? Ya, banyak orang bilang arti kota Batam. Begitu aku tiba, aku mainnya semua sudah tahu ya. Apakah itu yang ada di dalam kita? Bapak Ibu, saya baru Bapak Ibu lagi. Saya kebiasaan. Ya. Brother and sister, ya, saya baru pindah di kota ini. Cia, jangan ketawa-ketawa ya, nggak apa-apa. Ya, Anda tua pun saya akan panggil bro and sis, ya supaya jadi muda lagi. Amin. Ya, saya datang di kota ini tahun 2018. Bulan Agustus besok saya baru 3 tahun. Ya, ketika sebelumnya saya tinggal di kota Batam, saya asli Sunda. Ya, saya lulus SMA, saya pergi ke kota Batam. Saya pergi ke kota Jogja. Di kota Jogja, saya meniti hidup saya 22 tahun. Ya. Lalu di usia yang sudah kepala 4, ya, saya baru menginjakan kaki di kota Batam. Ya. Orang banyak bilang, telat lu datangnya. Usia segitu udah datang Batam. Udah gua habisin berkatnya, ya. Mau kerja di mana usia kepala 4, ya, udah nggak ada yang terima, ya. Saudara, banyak orang berpikir saya pindah ke kota ini hanya demi uang, ya. Saya rela meninggalkan apa yang sudah saya bangun di sana bersama dengan istri, ya. Saya kerja 10 tahun sebagai seorang full timer, ya. Lalu saya merintis usaha rumah makan dekat kampus. Ya, kami jual ayam goreng, tapi kami tidak menjual ayam kampus. Ketawa, berarti ngerti ini ya. Yang kami jual hanya ayam goreng, ayam bakar. Ya, kami tidak menjual ayam yang itu. Ya, kami jual. Saya rintis 8 tahun, kami rintis di sana. Tidak dapat uang? Dapat. Buktinya saya masih hidup. Ya, cukup. Karena buat saya prinsip saya itu satu, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi apapun berkat yang masuk di dalam hidup saya bilang itu dari Tuhan dan itu cukup, amin. Kalau saudara punya prinsip gitu, saudara tidak akan berhutang. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Tapi satu kali saya bilang, kenapa saya memutuskan di kota Jogja 22 tahun? Karena saya dapat panggilan Tuhan. Waktu itu saya masih muda, masih kuliah, ya. Seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, di seminar misi ya. Banyak yang diutus. Kalau hati misi itu ada di dalam kamu, maju ke depan, wah, orang maju ke depan. Saya pengen ikut-ikutan tadinya, cuman saya pikir, kemana ya? Kayaknya saya nggak ada hati misi juga. Jadi saya cobalah duduk. Ya, saya pikir hari itu saya nggak akan kebagian lah untuk didoain misi, saya juga nggak ada hati misi. Wah, banyak teman-teman saya maju ke depan, ditanya mau kemana? Vietnam, mau kemana? Papua, mau kemana? Mau kemana? Ya, banyak teman-teman saya sekarang masih jadi misionaris di tempat-tempat terpencil di Indonesia. Ya, waktu itu saya hanya duduk. Habis saya berdoa, hamba Tuhan itu bilang, rupanya ada satu lagi panggilan, dia bilang. Tuhan jelas bilang sama saya. Panggilan itu bicara gini, siapa yang mau menjadi penjaga kota? Wih, saya tuh tempat duduk saya langsung bilang, wih,
Kok saya merinding ya, menjadi penjaga kota. Saya langsung lari, saya ke depan. Saya mau berdiri buat kota ini. Kota Jogja waktu itu ya, bukan kota Batam. Kota Jogja. Akhirnya saya didoain. Beberapa teman juga didoain menjadi penjaga kota. Ya, saya berikan hidup saya 22 tahun. Ya, di kota di Jogja. Membangun anak muda menjadi orang yang militan di hadapan Tuhan. Kami memperlengkapi mereka karena kami tahu ketika mereka masuk ke Jogja, usia mereka hanya kurang lebih 5 tahun di kota Jogja. Jadi kami harus berpikir, selama 5 tahun orang ini harus jadi tentara yang luar biasa. Jadi ketika dia akan lurus, kita doakan dia akan menjadi pelayan Tuhan di kota-kota mereka. Tapi satu kali ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa yang kamu mau dalam hidup saya? Ya, kayaknya di kota ini saya sudah semakin tua. Ya, saya tidak lagi bersentuhan dengan anak-anak muda karena terakhir kami berdua menjadi pembina pasangan muda. Ya, lalu akhirnya panggilan itu berhenti. Ya, dan saya putuskan keluar di kota Jogja. Dengan semangat yang baru. Saya tahu secara manusia itu bodoh mungkin. Ya, memulai sesuatu yang baru di kota yang baru. Ya, belum tentu jadi. Ya, saya bawa anak sama saya bawa istri. Tapi buat saya itu cuma satu. Kalau istri saya setuju, kita berangkat. Ya, istri saya nggak pernah mau diajak pindah. Tapi waktu itu saya bilang sama dia, kita pindah. Kamu mau nggak? Mau. Kemana? Nggak tahu. Pilihan saya cuma 2, kalau enggak Batam, Papua. Ya, tapi rupanya Tuhan utus saya ke sini. Dan saya ada di tempat ini, tempat saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi uang jangan pernah memimpin kita. Dan ketika saya jalani hidup di kota ini, ya, saya baru tahu rencana Tuhan begitu indah dalam hidup saya. Saya membayangkan kalau saya masih di kota Jogja di dalam pandemik ini ya. Kota Jogja itu hidup dari ratusan mahasiswa yang kalau pandemik ini mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing. Kota itu menjadi sepi, sunyi. Ya, saya nggak tahu nasib bisnis saya seperti apa di sana. Ya, karena saya itu buka di tengah-tengah pemukiman mahasiswa. Kalau saudara yang di Jogja, saya buka di Demangan, dekat kampus Atmajaya dan Sanata Dharma, Merican, ya. Jadi kalau mereka nggak ada yang kuliah, aduh, sepinya kayak apa? Ya, jadi saya mengucap syukur, Tuhan itu luar biasa, amin. Dan 3 tahun di sini, saya tidak pernah kekurangan, ya. Saya selalu cukup. Karena prinsipnya apa? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, amin. Ya, jadi jangan memutuskan karena uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Di dalam ayat yang lain, di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 juga berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, firman Tuhan sudah sangat begitu jelas ya, berkata tentang uang. Ya, bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dikatakan cinta uang, bukan uang yang salah. Tapi uang akan membuat kita menjadi cinta dengan dia. Ini cinta satu arah, uang gak pernah mencintai saudara. Ya, makanya jangan cinta uang. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, jangan pernah mencintai uang, karena cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan yang bisa saudara katakan, misalnya perceraian, judi, pembunuhan, iri hati, pencurian, fitnah,
Itu akarnya adalah cinta uang. Katakan sama sebelahmu biar nggak tidur, jangan cinta uang. Ya, karena cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Ya, cinta yang sebelahnya aja. Nah, langsung pada ngelihat sebelahnya siapa? Kursi kosong. Ya, jadi cintai kursi kosong, cium, peluk. Enggak ya. Ya, lebih baik mencintai lawan jenis daripada mencintai uang. Karena saudara akan bertepuk sebelah tangan. Uang tidak bisa mencintai saudara. Ya, saudara jangan pernah berkata, ayo usaha, tidak punya uang. Ya, karena kalau orang sudah bilang tidak punya, itu berarti dia menyerah kepada keadaan. Ya, lakukan apa yang saudara bisa. Saudara tahu nggak? Saya datang ke kota ini modal dengkul. Ya, cuman satu aja saya dijanjiin, buka di kantin sekolah sama kakak saya. Ya, saya nggak tahu bisa apa enggak. Ya, tapi saya coba aja. Ya, karena buat saya kerja harus. Ya, saya nggak ngejar uang, tapi kerja harus buat menghasilkan uang buat makan. Ya, kalau saudara tahu pernah mampir ke rumah saya, ya, saya tinggal di sebuah ruko yang bagus, ya, banyak yang suka dengan ruko saya. Ya, itu bukan punya saya. Ya, itu punya saudara yang secara saya nggak mau bilang ini anugerah buat saya karena di balik kejadian ini ada seseorang yang menderita, ya. Tapi dari kejadian ini akhirnya saya bisa masuk ke dalam ruko itu dan mengelola ruko itu. Ya, itu hal yang tidak pernah dijanjikan ketika saya datang ke kota ini. Ya, itu bonus dari Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita mengikuti Tuhan, bukan uang. Ya, jadi jelas ya. Lalu kalau begitu jeleknya tentang uang, Kak, kenapa kita butuh uang? Ada fungsi uang. Ya, uang itu bukan gak berfungsi. Fungsinya ada. Fungsinya ada di dalam Lukas 16 ayat 11. Ya, sebagai pelatihan untuk pengelola, bukan mengelola, itu pengelola untuk kita. Ya, uang itu ada untuk melatih kita. Bagaimana cara kita melatih, mengelola uang dengan baik. Ya, minggu lalu Pak Bro Stanley bilang kita menjadi pengelola. Ya kan? Masih ingat gak? Ingat ya, menjadi pengelola. Uang itu fungsinya melatih kita. Ya, Tuhan kasih sedikit setia enggak Anton? Kasih banyak lagi setia enggak? Lebih banyak lagi setia enggak? Banyak lagi setia enggak? Ya, kemarin Bro Stanley kasih perumpamaan kalau kamu gajinya 1M, 100 juta, kamu perpuluhan mau enggak? 1M, kamu perpuluhan mau enggak? Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ya, fungsi uang hanya untuk melatih kita. Dan yang kedua, fungsi uang di dalam Lukas 16 ayat 9 sebagai pengikat persahabatan. Saudara kalau nggak percaya, catat ayatnya, nanti di rumah baca. Ya, uang itu, mamon yang tidak jujur itu hanya untuk mengikat persahabatan. Jadi kalau saudara banyak uang, mulailah ikat persahabatanmu dengan teman-temanmu dengan uang. Tolong mereka yang berkebutuhan, amin. Ya, itu memang fungsinya mamon. Ya, jangan terikat dengan uang. Wah, mulai ya, saya bisa melihat dari pancaran mata-matanya yang mulai membutuhkan uang. Jangan aji mumpung juga saya ngomong gini. Dengar ya khotbah Pak Yulianto untuk mengikat persahabatan. Jadi hari ini saya pinjemin uang dong. Ya, aduh kalau enggak saya bahaya ini ya, tagihan sudah mulai banyak. Gitu ya, enggak ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, karena saya nggak mau terlalu lama tentang uang ini, kekayaan dan kemiskinan bersumber dari cara kita berpikir. Dan cara kita berpikir ditentukan dari apa yang ada di hati kita. Ya, Bro and Sis percaya enggak uang itu banyak? Percaya? Percaya? Uang itu ada di mana-mana, percaya? Ya, cuman masalahnya hari ini uang itu belum masuk ke dalam rekening kita.
Uang itu banyak di mana-mana. Tapi masalahnya uang itu belum masuk ke dalam kantong kita. Tugas kita bagaimana caranya uang itu bisa masuk ke dalam kantong kita. Amin. Ya, uang itu di mana-mana. Ingat enggak waktu Petrus bilang, "Guru, ya, apakah kita harus bayar pajak?" Yesus bilang apa? Pergi pancing ikan. Setelah dapat ikan, lihat di mulutnya ada duit, ya, ada uang. Bayarkan pajak. Uang itu ada di mana-mana, betul nggak? Ya. Tapi Tuhan nggak pernah gini, Tuhan, kita bayar pajak nih Tuhan, gimana? Oh, jangan takut, sebentar lagi uang akan turun dari langit. Oh, ya, Tuhan suruh apa? Suruh Petrus bekerja, menggunakan talentanya, yaitu memancing ikan atau menjala ikan. Setelah dapat, ya, maka di dalam ikan itu ada uang yang bisa dibayarkan. Amin. Uang itu ada di mana-mana, betul? Nah, coba lihat kanan, bawahnya. Di bawah saudara lihat, ada uang nggak? Nggak ada ya? Ya nggak ada, karena nggak turun dari langit. Ya, uang itu akan ada ketika kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk kita bekerja. Amin. Maka itu akan mendatangkan uang kepada kita. Itu caranya memindahkan uang yang ada di mana-mana masuk ke dalam kantong kita. Ya, amin. Mau bekerja? Mau ya? Haleluya. Kenapa saya bilang bersumber dari cara kita berpikir? Karena dan cara kita berpikir ditentukan dari apa yang ada di hati kita. Di dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran. Jadi pikiran itu timbulnya dari hati. Ya, pikiran itu timbulnya dari hati. Makanya hatinya harus diisi dengan hal-hal yang baik. Hatinya jangan diisi oleh pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan. Hatinya jangan diisi oleh pelajaran-pengajaran yang membuat saudara tidak bersemangat hidup. Ya, aduh, lu makanya ditakdirkan miskin dah, susah. Ya, coba-coba denger urat nadinya. Bunyi aja gini, miskin, miskin, miskin. Udah gak bisa kaya. Ya, gak bisa kaya. Udah ditakdirkan. Kelihatan dari rambutnya. Ada lagi pengajaran dari rambut orang bisa kelihatan miskin gak miskinnya. Ya. No. Jangan isi hati kita dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi isi hati kita dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena hanya kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita maju. Kalau kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan dimerdekakan. Amin. Saudara mau hidup dimerdekakan dari keuangan? Ya? Mau saudara? Brosis mau? Amin. Ya. Jadi prinsip pengelola, ya, prinsip keuangan adalah kita sebagai pengelola yang baik. Dan saya rasa ini sudah dibahas mendetail sekali minggu lalu, ya. Jadi saya tidak perlu melanjutkan lagi tentang hal ini. Ya, dan hari ini yang saya mau bahas adalah modal yang kedua. Jadi saudara jangan bilang nanti ya sama Bro Stanley, bro keuangan kata Pak Yulianto nggak butuh. Enggak, saya bilang butuh. Bukan bilang nggak butuh ya, uang itu butuh. Ya, tapi sebenarnya sebelum kita berbicara tentang uang yang banyak yang akan kita hasilkan, sebelum kita berbicara tentang uang yang akan masuk ke dalam kantong kita, ke dalam rekening kita, ada satu hal modal yang perlu saudara dan saya sadari, yaitu tentang karakter. Ini dalam saudara, dan ini penting sekali buat setiap kita. Apa itu karakter? Karakter adalah tabiat atau ciri khas seseorang yang tercermin dari tingkah laku dan perbuatan. Bro Insis tahu nggak? Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter kita daripada dengan kemampuan kita. Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter Kak Duma
daripada apa yang Kak Duma bisa. Kenapa? Kemampuan saudara itu datangnya dari Tuhan. Kemampuan saudara atau talenta saudara itu datangnya dari Tuhan. Tapi karakter itu adalah produk dirimu sendiri. Itu bukan dari Tuhan, itu adalah pilihan. Ya. Tuhan lebih tertarik dengan kata dibandingkan dengan talenta kita. Kenapa saudara? Ya. Ketika Adam Hawa jatuh di Taman Eden, salah satu kejatuhan manusia adalah manusia memiliki pilihan. Itu yang dikatakan free will. Itu yang dikatakan keinginan bebas. Ya, sejak saat itu manusia dikatakan jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena manusia harus sudah bisa memilih dirinya sendiri. Ya, mau kemana arahnya. John Maxwell berkata, talent is a gift, but character is a choice. Artinya apa? Talenta itu pemberian Allah. Tapi karakter itu adalah pilihan kamu. Makanya Tuhan lebih tertarik dengan karakter kamu. Tuhan lebih tertarik dengan respon kamu. Tuhan lebih tertarik dengan pilihan-pilihan kamu. Karena itu akan mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Karakter itu menggambarkan siapa diri saudara sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan karakter berbicara tentang siapa yang saudara gambarkan. Nah ini ya. Siapa sebenarnya yang kita gambarkan? Coba saya dibantu dibuka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan ingin kita segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan ingin kita mencerminkan gambarnya di dunia ini. Tapi dosa merusak itu. Dosa merusak itu. Adam sebenarnya sudah diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Ya. Lihat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ide dasarnya Tuhan adalah membangun gambar diri dan karaktermu dulu. Setelah serupa dan segambar dengan Allah, baru ayatnya dilanjut. Supaya mereka berkuasa. Berkuasa berbicara mengenai posisi. Berkuasa berbicara mengenai jabatan. Berbicara mengenai, kalau di pelayanan itu ya jabatan pelayanan. Berkuasa itu berbicara mengenai pemimpin, saya ini pemimpin. Ya. Dosa memutarbalikan itu. Sebelum dirubah gambar diri dan karakternya, orang dikasih memimpin, dikasih jabatan, dikasih posisi. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia ada di puncak kepemimpinan tanpa karakter yang benar, dia mudah sekali jatuh. Ya. Mudah sekali korupsi. Kalau di pekerjaan, kalau di pelayanan mudah sekali menjadi sombong. Ya, kalau di gereja mudah sekali menjadi semau gue, ya, aku pemimpin, aku yang memutuskan, ya, mudah sekali. Kenapa? Karena dibulak-balik. Harusnya gambar diri dan karakter kita itu harusnya menjadi serupa dengan Kristus. Ya, baru saudara menerima yang namanya posisi.
ya, yang namanya jabatan. Waduh ya. Saudara catat ini baik-baik. Kemampuanmu, talentamu, kebisaanmu, keahlianmu bisa membuat kamu naik ke atas. Tapi untuk bisa bertahan di atas, dibutuhkan karakter yang baik. Ya. Jadi menurut saudara penting mana? Karakter atau talenta? Bersyukur saudara diberikan talenta. Ya. Tapi kalau kita tidak membangun karakter kita yang baik, semuanya itu akan runtuh dalam satu malam. Makanya banyak pemimpin-pemimpin besar, banyak hamba-hamba Tuhan hebat, banyak hamba-hamba Tuhan penulis hebat, dihancurkan Tuhan. Bukan dihancurkan Tuhan, sorry. Aduh Tuhan tidak pernah menghancurkan. Ya, dihancurkan oleh dirinya sendiri, oleh egonya, hanya dalam satu malam. Hancur semua yang dia bangun. Kenapa? Karena dia tidak membangun karakter dan gambar dirinya serupa dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau saya berbicara mengenai karakter malam hari ini hal yang paling penting, hal yang paling mendasar di dalam saudara membangun bisnis saudara, di dalam saudara membangun pelayanan saudara, di dalam saudara membangun pekerjaan saudara, ya. Ini ada yang paling dasar. Kalau saudara punya karakter yang hebat, ya, itu namanya saudara membangun diri saudara dari dalam, besar di dalam. Kalau saudara punya karakter yang hebat, yang bagus, itu saudara membangun diri saudara di dalam. Kalau saudara membangun diri saudara di luar, itu namanya reputasi. Ya, itu namanya reputasi. Karakter itu membangun di dalam, dalamnya besar. Tapi di luar itu namanya reputasi. Ya, bisa balik. Karakter dibangun dari pilihan-pilihan nilai yang kita percayai dan yakini benar. Sedangkan talenta itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan reputasi dibangun karena kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Jadi perbedaannya seperti ini. Ya, saudara bisa jadi hebat, saudara bisa jadi luar biasa, cukup saudara mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, saudara profesional dengan talenta yang Tuhan berikan, saudara bisa di atas. Tapi untuk tetap berada di atas, saudara harus memiliki karakter yang benar. Ya. Jadi balik lagi, modal dasarnya hari ini saya bagi memiliki karakter yang benar. Katakan sama sebelah kiri, sebelah kanan. Membangun karakter yang benar. Ya. Brosis siap membangun karakter yang benar malam hari ini? Siap ya, karena ini adalah modal yang paling penting di dalam kita, bukan cuma di dalam usaha, bisnis, juga di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita serupa dan segambar dengan Dia sebelum kita berkuasa. Ya, seperti tadi saya bilang, dosa membuat semuanya terbalik. Ya. Bahkan John Maxwell juga berkata, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Ya, John Maxwell ini dia mengerti betul artinya seorang yang berkarakter. Ya. Lalu saudara boleh bertanya, apa bedanya dengan integritas? Nanti kita belum sampai. Ya, kita lagi berbicara tentang karakter. Karakter lebih luas dari integritas. Ya. Bapa ingin kita menggambarkan karakter Dia. Makanya Dia kasih Yesus. Supaya kita belajar dari Yesus. Bagaimana menggambarkan Bapa yang sesungguhnya. Di dalam Ibrani 3 ayat 18. Minta tolong media. Ibrani 3 ayat 18.
Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah mereka tidak taat? Ya, lalu buka lagi di dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Nah ini ya. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Bapa pengen kita semua menjadi serupa seperti Yesus menggambarkan Bapa. Ya. Yesus bilang apa? Kalau kamu mau lihat Bapa, kamu lihat saja aku. Ya. Berani enggak kita sekarang bicara? Kalau kamu mau lihat Tuhan, lihat saja aku. Terus teman saudara berkata, oh berarti Tuhan tukang tipu ya? Dalam ini, dalam. Ya, yang belum sadar belum ketawa. Ya. Berani enggak saudara berkata, kalau kamu mau kenal Tuhan, kamu lihat aku. Oh berarti Tuhan, oh begitu ya. Kenapa? Karena mungkin hidup kita ya banyak hal-hal yang jelek yang kita lakukan. Ya, sehingga kita tidak berani berkata, kalau ingin kenal Tuhan, kalau ingin lihat Tuhan, lihat hidupku. Ya, enggak berani. Ya, padahal Tuhan pengennya begitu. Betul? Amin. Siapa yang merusak itu? Bukankah saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Dia? Betul? Kenapa kita nggak berani berkata seperti itu? Karena kita dibuat minder sama si jahat. Kita dibuat minder, ya, sehingga kita nggak berani bilang kayak begitu. Padahal sesungguhnya kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, engkau sudah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, engkau sudah serupa dan segambar. Tidak ada perbedaannya lagi. Ya, amin enggak? Amin? Ya, balik lagi. Nah, kita baru berbicara masuk ke dalam integritas. Apa itu integritas? Kualitas karakter yang harus kita punya. Jadi integritas adalah kualitas karakter kita. Kualitas karakter kita yang harus kita punya, itu namanya integritas. Mudah atau gampang membangun integritas? Membangun integritas tidak pernah ada kata selesai. Selama saudara masih hidup, selama brother and sister masih hidup di dunia ini, ya kita semua membangun yang namanya integritas. Dan ini yang dipertaruhkan. Siapa? Ya, Anton, ya, sehingga dia bisa dikenal lewat apa? Lewat integritasnya. Apakah dia seorang yang selalu ingkar janji, ataukah dia seorang yang selalu menepati janji? Apakah dia seorang yang berkata beda di luar dan beda di dalam? Ya, ataukah dia orang yang sama di luar juga sama di dalam? Arti kata integritas itu sebenarnya integer. Arti katanya itu dari kata, artinya adalah satu, bilangan bulat, bukan pecahan. Artinya apa? Sama. Sama di dalam, sama di luar, itu namanya integritas. Kalau sudah bilang A, ya A. Walaupun kadang ketika kita pegang nilai A ini, kita jadi banyak kerugian. Ya. Tapi kita mau membayar semua harganya demi sebuah A, itu yang namanya integritas. Ya. Integritas tidak hanya berbicara mengenai kejujuran, tapi berbicara tentang kepatuhan kita terhadap nilai-nilai yang kita pegang. Seseorang yang berintegritas mampu mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya, kesenangan-kesenangan pribadinya hanya demi mempertahankan
nilai yang dia percayai. Sekarang coba colek sebelahnya. Kamu punya integritas enggak di dalam hidupmu? Ya, terutama yang tidur, colek. Kamu punya integritas enggak di dalam hidupmu? Jangan sampai ketinggalan. Ini penting sekali, modal yang paling utama. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, gak usah dibuka. Ya, kata sempurna berbicara tentang komplit, utuh, atau matang. Ya. Tuhan itu ada, Yesus itu adalah utuh. Dia sama di luar, sama di dalam. Kenapa? Karena dia menggambarkan Bapa. Ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 8, juga di dalam Yakobus, nanti juga saudara brother and sister bisa baca di rumah, yaitu juga berbicara mengenai sebuah keutuhan, sebuah integritas dari Allah. Ya. Orang yang berintegritas adalah orang yang sama dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah di dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 10. Bisa ditampilkan? Hari ini mari kita sama-sama belajar dari seorang di dalam firman Tuhan yang memiliki integritas tinggi di dalam hidupnya. Kejadian 39 ayat 6 sampai 10. Bisa dibantu? Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Lanjut. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak diserahkan, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya. Saudara, ini drama kalau lagi anak-anak muda ini paling seneng ya. Waduh, ini bagian Yusuf digoda oleh istri Potifar yang cantik. Ya. Teman saya guyon. Ya, guyon itu bercanda, dia bilang gini, toh kalau gue jadi Yusuf menghadapi kondisi seperti ini, gue akan lari. Aku bilang hebat, itu yang namanya anak Tuhan. Terus dia lanjutin gini, tapi larinya mendekat bukan menjauh. Saya bilang itu mah sama aja ya. Ya, mungkin banyak di tempat ini yang saudara mengalami seperti Yusuf, lalu saudara lari. Tapi larinya bukan lari menjauh, tapi lari mendekat, semakin dekat. Bahkan tidak digoda pun sudah mendekat. Ya. Tapi berbeda dengan Yusuf. Ya. Yusuf adalah seorang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Dia berani memegang nilai-nilai yang ada di dalam hidupnya. Bahkan ketika itu ada di depan matanya menggoda dia, dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, ya, satu kali rumah itu kosong, cuma ada istri Potifar dan Yusuf. Waduh, ini kesempatan berbuat dosa yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Amin. Amin gitu ya. Ya, ada kesempatan yang luar biasa, tidak ada orang lain. Nanti saudara baca di rumah ayatnya, lanjutannya. Ya, lalu istri Potifar tetap menggoda dia, ya, hari demi hari. Waduh, ya. Kalau anak rohani saya bilang gini, kalau sekali aja mungkin aku masih kuat. Ya. Kalau sekali aja dia menggoda aku masih kuat. Tapi kalau udah 2 kali, udah 3 kali,
Udah 4 kali. Mana tahan nih gitu ya. Saudara begitu enggak? Brother sister begitu enggak? Enggak? Oh benar ya. Ini bukan berbicara hanya mengenai wanita yang bodinya kayak biola, bukan. Tapi ini berbicara mengenai jabatan mungkin yang ditawarkan oleh bosmu yang menarik ya. Tapi di dalamnya terkandung penipuan-penipuan. Ini berbicara mengenai mungkin ya, kalau saudara seorang purchasing, siapa? Dona ya purchasing ya. Ini berbicara mengenai godaan-godaan pembelian barang di mana kamu akan dapat persen yang banyak. Kalau sekali bisa bilang, oh no. Terus bilang, masa cuma 5 juta? 50 dong. 50 boleh. Ya. Ini berbicara mengenai bukan berbicara mengenai wanita, ini hanya yang Yusuf alami. Tapi yang kita alami itu banyak. Godaan bisa berupa apapun. Dan akankah kita lari dan berkata tidak? Itu keputusanmu. Tapi Yusuf berkata, tidak, sekalipun mengandung konsekuensi, dia ada masuk ke dalam penjara. Dia difitnah, dia masuk ke dalam penjara. Dia menderita dari orang yang paling dipercaya di rumah Potifar. Tapi dia menjadi orang yang menderita. Tapi firman Tuhan, makanya nanti baca lagi. Ya saya gak bisa baca sampai akhir karena waktu. Baca lagi. Tapi ketika di dalam penjara, dia menjadi orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Dia menjadi orang yang mengatur semua pekerjaan di penjara. Dan bukan cuma itu, dia bertemu dengan juru minuman dan juru makanan Firaun. Ingat ceritanya ya? Lalu singkat cerita, dia menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di tanah Mesir. Saya mau kasih tahu. Kalau Yusuf tidak punya integritas karakter yang baik di dalam hidupnya, dia menjadi orang berkuasa nomor 2. Apa yang akan terjadi? Saya akan cari Potifar. Saya akan pancung dia. Kurang ajar orang ini yang bikin saya di penjara. Istrinya ini yang bikin saya di penjara. Itu kalau Yusufnya saya. Itu kalau Yusufnya mungkin saudara. Kenapa? Karena karakter kita terkadang tidak berimbang dengan posisi kita. Tapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf ketika ada di puncak, justru dia semakin mengasihi orang lain. Kenapa? Karena dia menggambarkan siapa yang menciptakannya. Amin. Saudara siap menjadi Yusuf? Hari ini modal yang paling penting sudah saudara dapatkan di tempat ini. Ya, bagaimana kita menjadi segambar dan serupa dengan dia? Brosis tadi sudah perjamuan kudus. Apa arti perjamuan kudus? Perjamuan kudus artinya kita menjadi satu dengan kematian, dengan kebangkitan, bahkan dengan kenaikannya ke surga. Kita sudah menjadi satu dengan Yesus. Roh kita sudah sama dengan Yesus. Amin. Artinya apa? Hidupmu, hidupku. Hidupmu, hidupku. Itu sudah segambar dan serupa. Hanya sekarang bagaimana kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang benar. Yaitu apa? Firman Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Belajar dari Yesus. Belajar dari firman-Nya. Apa sih yang Yesus lakukan kalau dia menghadapi kondisi seperti saya? Apa sih yang Yesus lakukan ketika dia ada di dalam titik terlemahnya? Apa sih yang Yesus lakukan? Itu yang kita belajar. Sehingga kita memiliki karakter yang hebat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama datang pada Tuhan. Engkaulah perisaiku, Amin Tuhan.
saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku, Haleluya Tuhan. pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Ya Tuhan. saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku, Tenangkan jiwaku. tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin Tuhan. Dengan kekuatan Haleluya. yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Malam hari ini saudara, sadari betul bahwa Tuhan bukan hanya ada bersama-sama dengan kita, tapi Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Engkau sudah menggambarkan Kristus dengan kehidupanmu. Engkau sudah menggambarkan Bapa dengan kehidupanmu. Engkau sedang menggambarkan Penciptamu lewat kehidupanmu. Oleh sebab itu, malam hari ini, mari kita sama-sama ambil komitmen. Kita sama-sama ambil komitmen di dalam hidup kita. Tuhan, mulai malam hari ini, aku ingin memiliki karakter. Aku ingin memiliki integritas yang baik, integritas yang benar di hadapan Tuhan. Karena kami tahu, kami serupa dan segambar dengan Engkau. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami memilih pilihan yang benar dalam hidup kami. Tolong setiap kami untuk kami selalu belajar akan kebenaran nilai-nilai firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami memilih berdasarkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan kami. Dan hari demi hari kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong. Roh Kudus, Engkau Roh Kudus yang menolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka memiliki modal dasar yang benar di hadapan Tuhan, memiliki karakter dan integritas yang sama seperti Pencipta mereka. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di Angkat tanganmu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. dengan kekuatan, Amin Tuhan. yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan,
Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini Bapak. Tuhan terus memberikan kami arahan di mana kami, di dalam diri kami ada Yesus Kristus yang luar biasa, yang sudah memberikan modal di dalam diri kami. Karena karakter Kristus itu sudah ada di dalam diri kami Tuhan. Kami menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Karena kami percaya ketika kami berfokus kepada Kristus, ketika hati kami terus terkoneksi dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, kami menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Dan kami percaya kasih karunia Allah berlimpah-limpah di dalam diri kami, untuk kami menang dari segala godaan, untuk kami menang dari segala ujian. Karena Yesus Kristus ada di dalam diri kami, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan untuk kami dapat berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan ini. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Engkau yang sudah ada di dalam hati kami, karena Engkau yang sudah ada di dalam pikiran kami. Karena dari dalam hati kami hanya Yesus Kristus saja yang menguasai kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Yulianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah terus kami melihat bahwa di dalam diri kami ada modal karakter Kristus, untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami terus membawa pulang, melakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, di mana kami hanya berpusatkan kepada Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan yang terutama dan yang pertama. Tidak ada yang melebihi Engkau di dalam setiap kehidupan ini. Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu Tuhan, dari dalam hati kami akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu karakter-karakter Kristus, di mana kami selalu rendah hati dan lemah lembut. Karena kerendahan hati mengalahkan kesombongan, karena kerendahan hati mengalahkan keangkuhan dan tinggi hati, karena kelemah lembutan mengalahkan segala ketamakan hidup. Karena kami percaya Yesus Kristus yang adalah sumber kasih karunia itu memberikan kami kemampuan demi kemampuan untuk kami dapat hidup benar di hadapan Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah kami mengarahkan kedua tangan kami di hadapan-Mu, dan kami terus Tuhan menerima berkat sumber yang benar daripada Engkau Yesus. Dan kami terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami terima berkat damai sejahtera Allah, sukacita, kebenaran, kuasa Tuhan yang terus mengalir di dalam diri kami, yang terus mengalir terpancar di dalam diri kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang sudah menerima berkat, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.